Lisha, cakaplah sikit kat kamera. Apa hal pula? Cepatlah. Komen di bawah apa yang korang suka tentang video tadi. Jangan lupa like video ni dan subscribe ke channel YouTube Ejen Ali. Jumpa lagi. Kamera tak rekod pun. Aduh. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur tak lupa pula kita mengucapkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menceramahi tentang berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Kita menghormati ibu kita yang telah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan dan menyusui kita hingga besar. Dan kita juga menghormati ayah kita. Wah, ibu, ayah, dan ayah. Satu topik yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi ini adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita di dunia akhirat nanti. Janganlah engkau berkata kepada orang tua, karena itu akan mendapatkan dosa yang tidak terhingga. Dan dosa itu lebih dari dosa tidak sholat, dosa yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat ini jelas bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan berbakti kepada orang tua setelah kewajiban menyembah Allah. Berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat mereka masih hidup, tetapi juga telah mereka wafat. Kita bisa mendoakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat mereka, dan meneruskan amal baik yang pernah mereka lakukan. Contoh, rekan-rekan, orang tua tidak pernah meminta balasan yang setimpal. Mereka tidak menuntut kita membayar semua pengorbanan mereka. Tapi, sungguh, sebagai anak yang berakal dan beradab, sudah sepantasnya kita menjaga hubungan hati dengan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Lihatlah, bahkan sekadar berkata saja dilarang oleh Allah. Tapi hari ini berapa banyak di antara kita yang malah membentak, bersuara tinggi, bahkan tidak menjawab telepon dari orang tua hanya karena kita merasa sedang sibuk. Hari ini mari kita mulai dari yang sederhana. Telepon orang tuamu, ucapkan terima kasih, perbaiki niat dalam belajar, bukan hanya untuk gelar, tapi sebagai untuk bakti, karena sesungguhnya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan kesuksesan sejati bukan hanya soal IPK atau gelar, tapi seberapa dalam kita mencintai dan menghormati mereka. Semoga kita termasuk ke dalam anak-anak yang selalu membuat bangga kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah singkat saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya atau kekurangan kata-kata saya. Saya Ocha Audentoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.